Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita semuanya, yang memuliakan kita dengan nikmat Islam, yang mengajarkan kepada kita kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita, apa tujuan kita hidup di muka bumi, apa misi kita, kepada siapa kita harus beribadah, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, dan bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Jiwa yang ada pada setiap diri kita ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah salah satu makhluk yang besar di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita betapa besarnya tentang penciptaan jiwa manusia ini, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pentingnya kita untuk peduli dan memperhatikan kebersihan jiwa kita dan bahayanya mengotori jiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam satu surat dan bersumpah dengan 11 makhluknya dalam firman-Nya, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi matahari dan waktu duha, demi bulan ketika mengiringinya, demi siang ketika terang benderang, demi malam yang meliputinya, dan terus demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kepada setiap jiwa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi bagi setiap makhluk manusia ini, potensi untuk durhaka dan potensi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan potensi ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan bukan berarti bahwa kemudian mewajarkan bagi setiap orang yang ingin berbuat dosa dan maksiat. Wajar, karena ini adalah potensi yang Allah berikan. Namun Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugilah mereka yang mengotori jiwanya. Jika kita melihat ikhwatal iman, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Kata zakkaha dalam bahasa Arab itu, dalam ilmu saraf disebut af'alut tikrar, kata kerja yang berarti pengulangan, yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika seseorang menginginkan kesucian jiwanya, tidak ada resep instan. Kadang seringkali orang bertanya, Ustaz, doa apa? Resep apa yang bisa saya lakukan agar jiwa saya ini bersih, agar langsung saya ini terbersihkan dari segala kotoran-kotoran hati dan yang semisalnya? Resep apa yang bisa saya lakukan untuk itu? Tidak ada satu resep instan yang dengan demikian membuat seseorang itu jiwanya menjadi bersih. Yang harus dilakukan adalah suatu tindakan yang terus menerus. Kata zakkaha ini artinya pengulangan, yang dia lakukan dengan upayanya siang dan malam dengan menjalankan ketaatan, melakukan hal-hal yang baik, menjauhi dari dosa dan maksiat, meninggalkan segala hal-hal yang buruk, yang dengan demikian secara bertahap hatinya dan jiwanya menjadi baik dan bersih. Demikian pula sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, sungguh merugilah mereka yang mengotori jiwanya. Pun demikian, bahwa kotornya jiwa seseorang, ikhwatal iman, bukan tiba-tiba dia jadi kotor, tapi karena noda yang dia titikkan, yang dia taruh di dalam hatinya, setitik demi setitik, sedikit demi sedikit, yang akibatnya menyebabkan hati itu menjadi kotor. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa jiwa ini, hati ini seperti cermin, yang ketika seseorang itu belum melakukan maksiat dan dosa, cermin itu dengan mudahnya memantulkan cahaya.
dengan gampangnya memantulkan cahaya kebenaran, Al-Quran, Sunnah, dengan pekanya. Namun ketika dia dititikkan dengan kotoran noda, dan kemudian dia tidak bertaubat, terus nitik ini bertambah, terus bertambah, maka itu akan menjadi kerak pada cermin tersebut. Maka kotorlah, rusaklah cermin ini. Sehingga ketika sinar dipantulkan kepada cermin ini, karena sudah kerak yang mendominasi hati tersebut, maka sedikit sekali yang terpantulkan atau bahkan tidak ada sama sekali. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, maka apa yang mereka perbuat itulah yang telah menutupi dan mengotori hati mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jiwa yang bersih, jiwa yang tidak ridha kecuali hal-hal yang baik. Karena manusia kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada raga, ada jiwa. Raga diciptakan dari tanah. Jiwa yang bagian dari ruh ini diciptakan di tempat yang tinggi dan mulia. Dan kualitas nilai seseorang tergantung bagaimana dia melayani dirinya. Apakah raganya yang menjadi kepeduliannya atau jiwanya? Ketika kita sibuk dengan memperturutkan syahwatnya fisik kita, kita hanya peduli urusan makan, minum kita, syahwat kita, hanya menjadi budak bagi daging ini yang tercipta dari tanah. Itulah kualitas seseorang untuk hal-hal yang hina dan rendah, yang tidak beda dengan makhluk yang lainnya, binatang dan yang lain sebagainya. Namun ketika dia menyadari bahwa dia terdiri dari jiwa dan raga, dan jiwanya diciptakan di tempat yang tinggi, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan dia melayani jiwanya, dan dia berusaha untuk membersihkan jiwanya. Dia tahu tujuan hidupnya adalah untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, terus menjadi semakin baik, menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk, sifat-sifat yang buruk, sikap-sikap yang buruk. Yang dengan itu maka semakin terupgrade lah dirinya menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, menjadi lebih mulia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, peduli terhadap hati dan jiwa ini seharusnya lebih kita perhatikan ketimbang terhadap fisik kita. Karena hidupnya kita bukan karena hanya sekedar dari hidupnya fisik, tapi lebih dari itulah hidupnya hati kita, hidupnya jiwa kita. Dan Nabi SAW sendiri mengingatkan kepada kita, wa inna li nafsika alaika haqqan, sesungguhnya jiwamu ada haknya yang harus diperhatikan. Ketika kita memikirkan untuk hak makan untuk raga kita, memikirkan untuk ketika kita sakit atau kurang sehat, kita butuh vitamin, kita butuh obat. Demikian pula dengan hati dan jiwa, dia butuh diberi makanan. Makanannya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ini adalah makanannya hati. Antum melihat di antara hikmah dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah bagian dari makanannya jiwa. Bagian dari makanannya jiwa. Ketika kita terus mengkonsumsi makanan dan kita tidak pedulikan jiwa kita akan kelaparan. Dan jika jiwa ini kelaparan, maka dia akan rentan dengan penyakit, rentan sakit. Kalau dia mudah terkena penyakit, maka tidak akan lama lagi dia akan cepat mati. Mati dalam raga yang sudah lagi tidak peduli apa yang baik dan buruk. Raga ini sudah hidup seperti binatang ternak. Dia yang menjadi kepeduliannya adalah apa yang menjadi perhatian dan yang diperturutkan oleh syahwat dan hawa nafsunya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama-ulama kita, ulama kaum muslimin mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya kita mensucikan jiwa kita. Di antaranya Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau menulis buku tentang pilar-pilar kesucian jiwa. Apa yang harus kita perhatikan bagi diri kita agar kita memiliki jiwa yang baik, memiliki jiwa yang bersih, memiliki hati yang bersih. Pilar yang pertama yang harus kita perhatikan, yang paling mendasar bagi kesucian jiwa seseorang adalah tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah tujuan kita diciptakan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mengetahui tujuan hidup ini adalah sesuatu yang sangat berharga, ikhwatal iman. Karena
saya seringkali berdialog dan berdiskusi dengan non-muslim, dengan agama-agama. Saya sering bertanya kepada penganut agama di luar Islam. Saya bertanya kepada mereka, menurut ajaran agama Anda, apa tujuan Tuhan Anda menciptakan Anda di muka bumi? Apa tujuannya? Dan sebagian besar tidak bisa menjawab, tidak tahu. Kalau dia memberikan jawaban, saya ingin tahu dalilnya dalam kitab suci Anda. Rata-rata mereka diam, tidak bisa menjawab. Bagaimana sosok pencipta menciptakan makhluknya dan tidak menyampaikan apa tujuan dia diciptakan, makhluknya diciptakan. Namun kita walillahil hamd, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, kita mengetahui apa tujuan kita diciptakan. Allah menyampaikan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Aku tidak mengharapkan rizki dari mereka. Aku tidak mengharapkan mereka untuk memberi makan kepada aku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha memberi rizki dan yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, yang sangat dahsyat. Ayat-ayat ini di akhir surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang misi tujuan hidup kita. Kita bisa menyadari ikhwatal iman bagaimana kita menjalani satu hari saja. Kita keluar dari rumah kita tanpa tujuan. Silahkan keluar rumah dan jangan balik kecuali setelah jam 4 sore. Kemana? Terserah. Itu akan membuat kita galau, membuat kita bagaimana kita menjalani perjalanan sekian jam tanpa tahu tujuan dan arah. Bagaimana kita menjalani hidup dan tidak tahu arah dan tujuan. Bagaimana kemudian di luar Islam mereka terserah Anda menemukan jati diri Anda sendiri masing-masing. Apakah ingin menjadi seniman, ingin menjadi olahragawan, ingin menjadi ini dan itu dan yang lain sebagainya. Temukan jati diri Anda dengan apa yang Anda eksplorasi dari diri Anda. Ini terlalu menyesatkan. Namun di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ada tujuan hidup, ada misi besar. Bahwa hidup ini bukan berhenti dengan ketika kita meninggal dunia begitu saja. Ini adalah satu fase dari sekian fase yang kita jalani di dalam kehidupan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang kita jalani bukan untuk kemaslahatan Allah, bukan karena Allah butuh untuk disembah. Maka Allah ingatkan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak mengharapkan rizki dari manusia. Aku tidak mengharapkan manusia memberi makan kepada aku. Karena ibadah itu kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Ibadah ini kebutuhan jiwa kita. Keringnya, gersangnya kehidupan mayoritas manusia yang ada saat ini karena mereka tidak menjalani hidup mereka untuk tujuan yang semestinya mereka jalani. Bahwa mereka menjalani hidup ini adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang kekuasaannya karena semua manusia ini kufur kepada Allah. Dalam hadis qudsi yang sahih Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai kata kalian semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya beriman kepada Allah, kekuasaanku tidak akan nambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalian semuanya kafir sekafir-kafirnya. Sekafir-kafirnya semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Tidak ada satupun yang berkurang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena misi besar inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita, mengutus para nabi dan para rasul. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus bagi setiap umat seorang rasul yang semua misi nabi dan rasul itu sama. Sembahlah Allah saja dan jauhilah segala sesembahan yang disembah selain Allah. Di surat An-Nahl ayat 36. Ayat ini mengajarkan kepada kita bagi setiap umat Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Ayat ini mengajarkan kepada kita misi setiap nabi dan rasul itu sama. Bahwa misi para nabi dan rasul mengenalkan kita kepada Allah, menunjukkan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Misi setiap nabi dan rasul menunjukkan kepada kita apa yang terjadi setelah kehidupan dunia. Karena tiga hal ini tidak akan mungkin dieksplorasi oleh akal pikiran manusia. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang menciptakan kita, siapa namanya, apa yang dia kehendaki dan yang lain sebagainya, sepandai-pandainya manusia tidak akan bisa menemukan hal ini. Kemudian yang kedua, sepandai-pandainya, sehebat-hebatnya manusia tidak akan bisa menemukan apa yang harus dilakukan agar membuat Allah ridha kepadanya.
dan agar menjauh dari murkanya. Ini tidak akan bisa ditemukan dengan akal pikiran manusia. Sehebat-hebatnya akal pikiran manusia tidak akan menemukan jawaban apa yang terjadi setelah kehidupan dunia. Silahkan, dengan media yang sedemikian terbukanya seperti sekarang, pertanyaan ini, apa yang terjadi afterlife? Eksplorasi bagaimana jawaban tokoh-tokoh barat, orang-orang kafir dari timur dan barat terkait dengan hal ini. Mereka beragam jawaban yang mereka definisikan untuk menjawab hal ini. Mereka tidak memiliki jawaban tepat, karena memang tiga hal ini tidak akan bisa dijawab oleh akal. Oleh karena itulah Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk menunjukkan kepada mereka. Dan kemudian ayat ini mengajarkan kepada kita, ikhwatal iman, bahwa tidak ada seorang nabi pun yang memperkenalkan dirinya sebagai jelmaan Tuhan atau sosok Tuhan yang berhak disembah. Tidak seorang nabi pun. Tidak Nabi Musa, tidak Nabi Isa, tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Maka pertanyaan yang sering juga anak tanyakan kepada orang-orang Nasrani dan juga para dai-dai kaum muslimin, tanya kepada mereka, pernahkah Nabi Isa yang mereka panggil dengan Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Menyatakan saya Tuhan. Pernahkah menyatakan dirinya sembahlah saya? Dalam Injil-Injil mereka, di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di 4 Injil ini, tanyakan kepada mereka, di 4 Injil yang ada pada diri Anda ini, pada kalian ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sekali saja pernahkah Yesus mengatakan I'm God, worship me, aku Tuhan, sembah aku misalnya? Pernahkah sekali saja mengatakan seperti itu? Dan saya pernah bertanya juga, apa mukjizat yang pernah ditunjukkan, yang paling hebat yang pernah Yesus tunjukkan kepada kalian di dalam kitab suci kalian? Kita semua insya Allah bisa menjawab, yaitu menghidupkan orang mati. Itu mukjizat yang paling hebat yang ditunjukkan. Di dalam Bible itu disebutkan bahwa yang dihidupkan namanya adalah Lazarus, salah seorang muridnya, Lazarus. Itu digambarkan di dalam Alkitab, di Injil Matius, di Injil Lukas, disebutkan bahwa Yesus ini datang ke kuburnya dan kemudian dia mengatakan, Lazarus, bangunlah. Ketika Lazarus ini bangun dengan tangan terikat dengan kain kafannya, ayatnya bunyinya seperti itu, masih terikat kain kafan. Ini sering anak tanyakan juga, yang mati di kafani itu kami atau kalian? Kami kaum muslimin atau kalian orang Nasrani? Umat Islam yang di kafani ini muslim. Kalian pakai jas, kalian pakai yang lainnya. Yang lebih ngikut Yesus itu kami kaum muslimin, bukan kalian. Seringkali ada sampaikan seperti itu. Nah, di dalam mukjizat yang hebat seperti ini, menghidupkan yang mati, selesai itu pun Yesus sendiri mengatakan supaya mereka mengenalmu, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenalku sebagai utusanmu. Di mukjizat yang terhebat pun untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menunjukkan sosok ketuhanannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka pilar mendasar di dalam kesucian jiwa adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah. Mustahil hati itu akan bersih, jiwanya akan bersih dengan kesyirikan. Bagaimana jiwanya bisa bersih sedangkan dia bersyukur kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Dia diciptakan oleh Allah, dicukupi rizkinya oleh Allah, namun berterima kasihnya kepada selain Allah, berterima kasihnya kepada sosok-sosok, kepada makhluk-makhluk selain Allah, bahkan memberikan sesajen dan yang lain sebagainya, beribadah kepada selain Allah. Ini adalah jiwa yang kotor, hati yang najis, yang dia tidak mengenal hak yang menciptakan dirinya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah kenapa misi para nabi ini semuanya sama, mengajarkan kepada tauhid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus utusannya, murid-muridnya, Muadz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Muadz, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Kamu akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka misi pertamamu, kenalkan mereka tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Allah berfirman di surat Fussilat ayat 6 dan 7, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Celakalah bagi orang-orang musyrikin
Dan celakalah bagi orang-orang musyrikin, yaitu mereka yang tidak mensucikan jiwanya dan mereka kufur terhadap akhirat. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hiya tauhid wal iman alladhi bihi yazkul qalb. Itulah tauhid dan iman yang dengannya hati itu akan menjadi bersih, jiwa itu menjadi bersih. Dan itulah dengan menafikan segala sesembahan dari hati. Tidak ada yang besar, tidak ada yang agung, tidak ada yang mulia. Yang maha besar, maha agung dan maha mulia hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat la ilaha illallah. Dan dengan inilah hati itu menjadi bersih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tauhid itu adalah inti dari setiap kesucian jiwa, demikian pula sebaliknya kesyirikan adalah sumber dari kotornya jiwa. Jadi mustahil seorang yang digambarkan sebagai guru spiritual, ya, menggambarkan dirinya atau digambarkan dirinya sebagai guru spiritual yang mengajarkan kebersihan jiwa, kejernihan hati dan yang semisalnya, namun dia dibangun dari platform yang mengajarkan kesyirikan, beribadah, mengagungkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menyekutukan Allah tidak berkah, tidak memberikan manfaat. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik, terhapuslah semua amal perbuatanmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Subhanallah ikhwatal iman. Ayat ini menunjukkan kepada kita selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun hebatnya di dalam beribadah, sehebat Nabi Muhammad sekalipun di dalam ibadahnya, namun masih kotor dengan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, akan terhapus amalmu dan kamu akan menjadi orang yang rugi, akan sia-sia, tidak bermanfaat. Sehebat para nabi sekalipun, karena wahyu ini tidak hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga kepada seluruh nabi dan rasul. Jika kamu berbuat syirik, sia-sia. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang membangun hatinya di atas tauhid, mengisi hatinya dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini makna la ilaha illallah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Semakin dia membangun hatinya dengan tauhid, semakin bersihlah jiwa dan hatinya. Karena pengakuan seseorang ketika dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, ini akan menghapus segala bentuk kesombongan. Iyyaka na'budu membersihkan hati kita dari penyakit kibir dan sombong. Kita ini hamba Allah, kita ini hamba, kita ini adalah makhluk ciptaannya, kita adalah makhluk yang lemah. Segala bentuk kesombongan akan hilang ketika kita mengikrarkan diri kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka nasta'in akan menghapuskan dari diri kita segala keangkuhan ketika kita merasa bahwa kita ini sudah di atas sesuatu, dengan jabatan, dengan ilmu, dengan takwa, dengan iman, dengan apapun itu, dengan harta dan yang lainnya. Ketika kita mengikrarkan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Inilah inti dari semua ajaran syariat yang kita jalani ikhwatal iman. Coba perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ikrar yang kita ucapkan di setiap rakaat salat kita, walaupun salat jenazah. Walaupun salat jenazah yang tanpa ruku dan sujud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Setiap selesai salat kita diajarkan untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ini mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta pertolongan. Dan kedudukan terbesar seseorang di kehidupan dunia ketika dia menyempurnakan dua martabat ini, dua kedudukan ini, menghambakan dirinya kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Secara
umum kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia terbagi menjadi 4 golongan besar. Yang pertama yang menyempurnakan realisasinya terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Sempurna dia dan semakin menyempurnakan dirinya dalam ibadah dan semakin menyempurnakan dirinya di dalam memohon pertolongan kepada Allah. Ini top levelnya ahli ibadah, top levelnya manusia. Martabat para nabi dan para rasul dan martabat para aulia Allah, para sahabat, tabi'in dan lain sebagainya. Mereka kuat ibadahnya, kuat tawakalnya. Karena iyyaka na'budu ini adalah ikhtiar, iyyaka nasta'in adalah tawakal. Kuat ibadahnya, kuat ikhtiarnya, kuat tawakalnya kepada Allah. Tidak menyandarkan segala kesuksesan dirinya terhadap dirinya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia golongan yang paling buruk levelnya adalah ibadah tidak, minta pertolongan kepada Allah pun tidak. Ibadah tidak iyyaka na'budu dan tidak iyyaka nasta'in. Inilah orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis dan para pengikutnya, yang mereka ini tidak berharap apapun kepada Allah, tidak beribadah kepadanya dan tidak ada harapan apapun, putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian manusia yang berikutnya adalah yang di atasnya yang paling bawah adalah yang iyyaka nasta'innya, iya meminta pertolongan kepada Allah, iya, tapi tidak iyyaka na'budu, ibadahnya tidak. Seringkali sebagian kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita banyak harapannya kepada Allah. Dan rata-rata makhluk manusia menggantungkan semua harapannya kepada Allah. Bahkan orang-orang yang fasik, pelaku maksiat pun menggantungkan harapannya kepada Allah. Ya, ketika dia merencanakan semoga korupsi saya lancar. Ya, berharap korupsinya lancar. Semoga rencana program riba yang sedang disiapkan ini diberi kemudahan. Padahal yang direncanakan maksiat, riba. Semoga planning zinanya dimudahkan. Dia mengharapkan sesuatu kepada Allah terkait dosa dan maksiatnya. Dan ini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman bahwa dikabulkannya suatu permohonan bukan berarti bahwa Allah menyayangi orang tersebut atau meridainya. Karena iblis pun minta kelancaran kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah tenggat waktu kepadaku sampai hari kiamat. Minta kepada Allah dan Allah kabulkan, Allah kasih. Tapi apakah Allah ridha? Tidak. Jadi tidak identik dikabulkannya permohonan dengan diridhoinya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa idza ibtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia mengira ketika dia diberi nikmat, dimuliakan oleh Allah, diberi jabatan, diberi harta, dia mengatakan Allah sedang memuliakanku, Allah sedang sayang kepadaku. Namun ketika diuji oleh Allah, disempitkan rizkinya, diberi keterbatasan hidup, dia mengatakan Allah sedang menghinakan diriku. Kalla. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Apapun yang Allah berikan di kehidupan dunia ini adalah ujian. Dan derajat yang di bawahnya, derajat yang paling mulia, ibadahnya hebat tapi tidak isti'anah, tidak memohon pertolongan kepada Allah. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Yang ibadahnya Masya Allah, tapi dia merasa semakin tinggi level ibadahnya, dia merasa bahwa dia semakin tinggi martabatnya di hadapan manusia yang lain, semakin ujub. Dan ini biasanya sebagian tokoh-tokoh tarekat, tokoh-tokoh tasawuf, orang-orang yang merasa dirinya sebagai guru spiritual, ya, dia mengatakan ini levelnya bukan level kamu, ini kamu belum sampai ke sana, ini hanya sudah pada level tertentu saja. Ya, jadi semakin dia merasa ilmunya semakin tinggi, semakin dia merasa martabat dan levelnya di atas orang-orang yang lainnya. Dan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tertipu, orang-orang yang ujub dengan level keilmuannya, ketakwaannya, kesolehannya, yang itu tidak akan membuat dirinya semakin baik. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sampaikan dalam beberapa risalahnya, ketika seseorang dengan ibadahnya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, merasa dirinya semakin tinggi martabatnya di sisi Allah, dan di satu sisi yang lain merasa dirinya lebih hebat dari yang lain,
tidak akan membuat dirinya semakin dekat kepada Allah, bahkan akan membuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh. Seharusnya ketika kita menyadari ikhwatal iman bahwa iman dan takwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin level keimanannya ditambah oleh Allah. Ilmunya, pemahamannya, kesempatan untuk beribadah, itu akan membuat dirinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dirinya semakin mensyukuri nikmat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara hikmah dari balik doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Hikmah di balik doa itu adalah bahwa ketika kita bisa berzikir, ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pelajaran pilar yang pertama yang kita ambil dari apa yang diajar oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah adalah bahwa mustahil seseorang bisa mencapai kesucian jiwa kecuali dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dengan keyakinan syirik. Dengan perbuatan syirik seseorang jiwanya bisa bersih. Yang paling mendasar saja, kalau dia ditanya, siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang memberi rezeki kepadamu? Siapa yang mencukupi segala kebutuhanmu, yang menciptakan kamu dan nenek moyangmu? Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa bersyukur dan berterima kasihnya kepada selain Allah? Kita sebagai manusia saja tidak akan terima ketika ada di antara anak kita, kita didik, kita besarkan, kita asuh dengan sedemikian rupa, kemudian setelah besar kita nikahkan, dan ternyata dia lebih respek dan hormat kepada mertuanya ketimbang kita orang tuanya. Kita akan sakit hati dengan perbuatan ini. Walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang maha tinggi. Maka Allah menegaskan, ana aghna syuraka'i an syirk, faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh dengan sekutu. Aku maha kaya dan tidak butuh sekutu. Maka barang siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu yang lain, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ini yang paling mendasar ikhwatal iman yang kita pelajari pada kesempatan ini, yang insya Allah pada kajian berikutnya, pada kesempatan kita akan mempelajari pilar yang kedua, yaitu doa adalah kunci kesucian jiwa. Yang kita akan pelajari bahwa ketika memperbaiki tauhid kita, maka yang kedua adalah bergantung, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti insya Allah kita akan mendalaminya pada kesempatan yang akan datang. Bisa ada pertanyaan? Taib. Nah, sampai di sini ikhwatal iman. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.